ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan pembahasan masih di dalam kitabun nikah, dan kita melanjutkan pembahasan tentang hak-hak suami istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing dari mereka. Telah kita sebutkan sebagian hak-hak istri yang harus dilakukan oleh seorang suami. Ya, di antaranya bahwa wa min haqqil mar'ah 'ala rajul an yasbira 'ala adhaha wa an ya'fwa 'amma yakunu minha min zallat. Seorang suami hendaknya sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang istri. Memaafkan kesalahan-kesalahan karena ia adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan memang bengkok. Ya, beliau bersabda, la yafraku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia membenci suatu akhlak, ia masih suka kepada akhlak yang lain. Artinya, ya jangan hanya sebatas satu atau dua buah kekurangan, dia lupakan kebaikan-kebaikan yang banyak dari wanita itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila, wa inna a'waja ma fi dhila a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa'i khaira." Berbuat baiklah kepada wanita, berwasiat baiklah kepada wanita, karena mereka itu, kata Rasulullah, diciptakan dari tulang yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk, itu adalah yang paling atas. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, ya, maka akan patah. Dan jika engkau biarkan, dia tetap akan bengkok, maka berwasiat baiklah kepada para wanita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian salaf berkata, "I'lam annahu laisa yahusnul khuluq ma'al mar'ah kaful adha anha." Ketahuilah, ya bukanlah akhlak yang baik kepada seorang istri itu sebatas ya tidak mengganggu dan tidak menyakiti hatinya. Namun yang lebih besar dari itu tahammul adha minha, yang menerima kekurangan atau gangguan dari istri. Wal hilm ala taishiha wa ghadabiha, demikian pula menahan emosi. Ketika istri marah, menahan emosi. Ketika istri melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang membuat seorang suami sebel. Ya, bagaimana pernah dahulu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di salah satu rumah istrinya bersama dengan sebagian sahabat untuk makan. Ya, yaitu di rumah Aisyah kalau tidak salah. Lalu datanglah kiriman dari Zainab. Ya, sepiring makanan. Maka melihat itu Aisyah cemburu, dipukulnya. Ya, piring itu sehingga pecah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan tidak marah. Beliau berkata, "Ummukum gharat, ibu kalian sedang cemburu." Itu menunjukkan, akhi, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap istrinya. Ya. Di antara, ya akhi, hak istri yang harus dijaga oleh suami, an yu'allimaha ad-daruri min umuri diniha, aw ya'dhana laha an tahdhura majalis al-ilmi. Seorang suami hendaklah mengajarkan istrinya perkara-perkara yang penting dari urusan agamanya. Ya,
mengajarkan tentang tauhidullah, tentang bahaya syirik. Ia mengajarkan tentang sesuatu yang sifatnya daruri. Ya, sesuatu yang tidak boleh seorang manusia jahil, bodoh terhadapnya. Yaitu tentang la ilaha illallah, apa maknanya? Apa tentang syahadat Muhammadur Rasulullah, apa konsekuensinya? Au ya'dhan lah an tahdhura majalisal ilmi. Atau kalau memang seseorang suami ternyata tidak bisa ngajarin istri, ya mungkin suaminya juga sama-sama nggak paham, maka setidaknya izinkanlah si istri untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Karena ya akhi, kebutuhan ya istri untuk memperbaiki agamanya, untuk mensucikan rohnya, itu lebih besar daripada kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Wallahi, ya tidak merugi seorang istri yang ngaji ke sana kemari, selama ilmunya diamalkan. Namun terkadang, ya akhi, ya, ada sebagian istri setelah ngaji justru malah bersikap tidak baik sama suami. Dan kenapa? Ya ketika ia ngaji, kemudian ia melihat bagaimana keilmuan ustadznya dan teman-temannya, kemudian dia melihat suaminya kok bodoh. Akhirnya dia memandang dengan pandangan yang melecehkan. Dia memandang bahwa suaminya ini tidak berhak, ya, terhadap dirinya. Saya lebih alim dari dia. Ya akhirnya syaitan masuk. Maka syaitan pun kemudian memberikan was-was kepada si istri. Ya lihat suamimu bodoh. Ya padahal seharusnya suami itu menjadi pemimpin. Seharusnya suami itu kewajibannya mengajarkan. Diingat-ingatkan terus. Sehingga akhirnya ia menjadikan si istri pengen minta cerai kepada suaminya. Padahal ya si istri menuntut ilmu bukan untuk itu. Justru seorang istri menuntut ilmu Allah agar lebih taat kepada Allah dan taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Agar lebih dia berbakti kepada suaminya, mengamalkan ilmunya. Ya. Itu seharusnya kewajiban seorang istri. Menuntut ilmu bukan untuk dibanggakan. Ya atau membanggakan dirinya di atas suaminya. La wallah, itu adalah sebuah kesalahan di dalam ya niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة. Hak istri yang harus dilakukan oleh suami, hendaklah si suami senantiasa menyuruh dia untuk menegakkan agama Allah, menjaga salat. Ya. Jangan dibiarkan si istrinya itu ya akhi, ya meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah istrimu ke keluargamu untuk salat dan sabarlah untuk terus memerintahkannya, untuk terus ya di atas salat. Namun terkadang mungkin ada masalah. Ya istrinya mengadu, justru suami saya Ustadz yang susah salat. Ya, seharusnya tugas suami itu yang nyuruh istrinya salat. Ini enggak. Ya, suaminya yang Masya Allah, ya senangnya tidur, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu ya si istri melihat keadaan seperti ini harus sadar bahwa kalau ia menggantungkan dirinya untuk diperintahkan oleh suami, tak akan ada manfaatnya. Lebih baik dia merubah dirinya, kemudian sedikit demi sedikit mengajak suaminya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min haqqil mar'ah 'ala ar-rajul an ya'dhana laha fil khuruj min al-bait idza ihtajat ilaih. Dan hak istri yang harus dilakukan oleh suami, hendaklah suami memberikan izin keluar dari rumahnya kalau memang itu butuh, selama tidak safar ya. Seperti dia mau salat berjamaah di masjid, atau misalnya mengunjungi keluarganya, karib kerabatnya, namun dengan syarat an ya'muraha bil jilbab. Ya, si suami memerintahkan istrinya menutup aurat. Tidak boleh tabarruj. Ya, jangan dibiarin istrinya keluar pakai lipstik sampai tebal 5 cm. Ya pakai bedak kayak ondel-ondel. Ini akhi
ya, kalau si suami membiarkan si istri keluar dalam keadaan tabarruj, maka si suami pun ikut berdosa. Ya, dia termasuk orang yang dayyuth, yang tidak punya kecemburuan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah dayyuth, tak akan masuk surga. Ya, dayyuth, suami yang tidak punya kecemburuan, melihat istrinya berbuat maksiat di luar sana. Ya. Demikian pula seorang suami menjaga jangan sampai istrinya sibuk, ya, dengan hal-hal sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Seperti sibuk dengan nonton televisi, mendengarkan nyanyian, musik, sehingga akhirnya melalaikan si istri dari zikir kepada Allah. Ini kadang sebaliknya tidak. Si suami malah beliin televisi buat nyenengin hati istrinya. Ya, niatnya ingin menyenangkan hati istri, tapi sayang, dengan cara yang tidak benar dan sebetulnya justru malah memasukkan penyakit ke dalam rumahnya. Sehingga televisi itu menjadi musibah besar. Ya, sehingga si istri itu terbiasa menonton sinetron. Akhirnya dia ingin mengikuti gaya-gaya artis-artis yang ada di sinetron. Demikian pula mengikuti gaya kehidupan mereka yang glamor. Ya, terlebih na'udzubillah mengikuti tata cara pakaian artis-artis tersebut yang jauh dari Islam. Maka marah bahaya apa yang lebih besar dari seorang suami menginginkan supaya istrinya bahagia dengan barang yang bisa merusak dia dan dirinya. Tentu di sini seorang suami harus bisa melihat kebahagiaan bukan sebatas dinilai dari sisi materi. Kebahagiaan yang hakiki adalah seorang istri bisa menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa min haqqil mar'ati 'ala rajul an alla yufashshiya sirraha wa alla yadhkura 'aibaha. Kemudian juga hak yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri apa? Jangan menyebarkan rahasia istri. Jangan menyebarkan aibnya istri. Ingat, itu adalah amanah. Ya, suami bukan radio yang kemudian dia bicara sana sini. Disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid bahwa ia bersama di sisi Rasulullah SAW, dan di situ ada laki-laki dan para wanita sedang duduk-duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi, wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Barangkali ada seorang laki-laki menyampaikan kepada teman-temannya apa yang ia lakukan kepada istrinya, maksudnya yang berhubungan dengan ranjang. Atau barangkali ada seorang istri, kata Rasulullah, mengabarkan apa yang ia lakukan terhadap suaminya. Fa'aramal qaum, maka kaum pun diam. Mereka pun diam semuanya. Faqultu wallah ya Rasulullah. Maka aku berkata, benar wahai Rasulullah. Memang di antara kami ada yang melakukan itu. Si laki-laki berbicara tentang istri-istrinya. Sementara istri juga berbicara tentang suaminya. Wabil khusus dia berhubungan dengan masalah hubungan seks. Maka Rasulullah SAW bersabda, fala taf'alu, jangan kamu lakukan itu. Fa innama dzalika mithlu syaitan laqiya syaitana fi tariq fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Karena perumpamaannya seperti setan bertemu dengan setan perempuan di jalan, lalu ia mensetubuhinya sementara manusia melihatnya. Subhanallah. Ya. Wa min haqqil mar'ah 'ala ar-rajul, di antara hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, an yastashiraha fil umur. Hendaklah ia mengajak musyawarah istrinya itu. Jangan suami merasa dirinya pemimpin sehingga akhirnya bersikap otoriter, tidak peduli sama istri. Tapi ajaklah istri bermusyawarah. Terlebih apabila itu berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan mereka berdua. Anak-anak, rumah, dan yang lainnya.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhi, dia mengajak para istrinya untuk musyawarah dalam permasalahan-permasalahan. Disebutkan dalam sebuah kisah di perang Hudaybiyah, ketika sudah terjadi perdamaian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, dan ternyata isi perdamaian itu membuat para sahabat geram dan kesal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu tsumma hlaqu." Berdirilah kalian, sembelilah hewan, kemudian cukurlah rambut kalian. Ternyata tidak ada seorang pun sahabat yang berdiri. Maka Rasulullah mengulanginya lagi sampai 3 kali. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri. Bukan karena sahabat ingin menentang, karena mereka sangat kesal dengan isinya dan berharap supaya ada keringanan. Falamma lam yakum minhum ahadun, ketika tidak ada seorang pun yang berdiri, maka Rasulullah pun masuklah kepada istrinya, Ummu Salamah. Lalu ia menyebutkan apa yang dilakukan oleh manusia. Faqalat, maka Ummu Salamah dengan kecerdasannya berkata, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik?" Apakah engkau suka, hai Nabi Allah, mereka melakukannya? Ukhruj wa la tukallim ahadan minhum kalimah hatta tanhar budnak wa tad'u haliqaka fayahliquk. Keluarlah engkau, jangan engkau ajak bicara seorang pun, sehingga engkau sendiri yang menyembelih hewanmu, dan panggillah tukang cukur supaya ia mencukur kepalamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ummu Salamah. Apa yang terjadi? Ketika para sahabat melihat itu, mereka pun berdiri. Mereka pun menyembelih. Dan mereka pun saling mencukur kepala yang lain, sampai-sampai saking di antara mereka ada yang keselnya dengan isi perjanjian itu, di antara mereka hampir ada yang membunuh saudaranya sendiri, tidak sadar. Ikhwatul Islam, lihatlah ketika Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah, dan Ummu Salamah seorang wanita yang cerdas. Dan musyawarah itu akhi penting. Diperintahkan oleh Allah dan atas pendapat yang rajih bahwa musyawarah itu hukumnya wajib. Di antara hak istri yang harus dilakukan oleh suami, min haqqil mar'ati 'ala rajul an yarji'a ilaiha ba'dal isya'i mubasyaratan wa alla yashar kharijal manzil ila sa'atin mutaakhirah minal lail. Di antara hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, jangan pulang terlalu malam. Kalau sudah sholat isya, langsung pulang ke rumah. Kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, jangan kemudian ngobrol di luar, ngalor ngidul. Karena itu sama sekali tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza yu'arriquha wa yuz'ijuha qalaqan 'alaih, karena kalau suami pulang kemalaman itu terkadang istri itu nggak enak, gelisah. Sehingga akhirnya masuk ke dalam hatinya was-was. Kenapa suami saya ini kok pulangnya nggak pulang-pulang, udah jam 10 malam, kemana dia? Jangan-jangan sayur-sayur. Akhi a'azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah mengingkari Abdullah bin Amr, yang ia begadang, padahal begadangnya untuk sholat. Dan ia menjauhi istrinya. Maka Rasulullah SAW menegurnya dan bersabda, "Inna li zawjika 'alaika haqqa." Istrimu itu punya hak terhadap dirimu, yang harus kamu penuhi. Subhanallah ya akhi. Di antara hak istri yang harus dilakukan oleh suami, an ya'dila bainaha wa baina dharratiha in kana laha dharrah. Hendaklah ia berbuat adil kalau ternyata istrinya lebih dari satu. Wajib dia adil dalam makanan, minuman, bermalam. Demikian pula, dia wajib adil dan tidak boleh berbuat zalim. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imra'atan, famala ila ihdahuma dunal ukhra, ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il."
Siapa yang punya 2 istri, tapi ternyata lebih condong kepada salah satunya tanpa yang lain, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring sebelah. Ya subhanallah, ini ancaman berat. Itu termasuk dosa besar, ya. Makanya jangan cuma semangat untuk kawin lagi, tapi ternyata malah apa yang terjadi, yang menzalimi ya istri yang keduanya, ya takut dari istri pertama, sehingga akhirnya apa? Dia tidak berbuat adil, dia menzalimi istrinya. Ya, na'udzubillah. Jelas ini akhi, ia menunjukkan kepada kekurangan keimanan dia dan kurangnya rasa takut dia kepada Allah, ya di mana dia lebih takut kepada istrinya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya akhi Islam. Betapa Islam sangat memuliakan seorang wanita. Sehingga seorang suami wajib memuliakan seorang istri. Istri bukan boneka. Istri bukan pembantu. Istri juga ya akhi, ya bukan hewan yang tidak mempunyai akal dan perasaan. Akan tetapi ia adalah wanita yang harus kita muliakan dia. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang lelaki ya hendaklah mengetahui tentang hak kedudukan istri terhadap dirinya. Dia adalah amanah yang harus senantiasa dijaga, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhi, kita akan menyebutkan sekarang hak suami yang harus dilakukan oleh istri. Setelah tadi ya perkara yang harus dilakukan oleh suami, apa yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya? Sekarang istri pun juga harus memperhatikan hak suaminya, apa yang harus dilakukan. Ya, sesungguhnya ketahuilah wahai para wanita, para istri, hak suami terhadap istri itu agung sekali. Imam Hakim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakuz zauj ala zaujatihi, hak suami terhadap istrinya itu agung. Sampai-sampai kalaulah suami punya borok, kemudian dijilatnya sama istri boroknya itu, ia belum melaksanakan hak suaminya. Masya Allah. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya wanita yang cerdas, wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran dan ketakwaan, dia akan mengagungkan ya apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dia pun ya akan menghormati suaminya dengan sebenar-benarnya penghormatan. Bersungguh-sungguh ia mencari surga melalui suaminya itu. Dia bersungguh-sungguh ia melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Subhanallah. Maka wahai para wanita, tidakkah engkau ingin dikatakan kepada engkau, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau sukai? Jika engkau mau itu, maka laksanakanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Jagalah salat 5 waktu, ya, senantiasa berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf tentunya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya suami bagi seorang istri adalah merupakan ya sebuah wasilah yang sangat besar untuk memasukkan dirinya ke dalam surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabiat, "Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh engkau bagaimana kedudukan dirimu ya di mata suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka wahai para istri, ya, segeralah bertakwa kepada Allah, mentaati suami, ya, niatnya adalah ingin dapat ridha Allah.
Jangan hanya karena si suami kurang atau ada kekurangan yang dia atau sikap-sikapnya yang kamu tidak sukai. Akhirnya menyebabkan kamu pun kurang yang mentaati pada dia. Bukan itu yang diinginkan. Keridhaan suami itu kecil. Yang kita harapkan, yang diharapkan seorang wanita adalah keridhaan Allah. Ya. Terlebih memaksiati suami adalah mendatangkan kemurkaan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi, illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Demi zat yang diriku berada di tangannya. Tidaklah seorang suami meminta istrinya untuk berjima, tapi istrinya enggak mau, kecuali para malaikat yang ada di langit semua murka ya kepada wanita itu sampai si suami ridho kepadanya. Maka hendaklah wahai ya orang-orang wanita-wanita yang ada di dalam hatinya iman dan Islam, diperhatikanlah suamimu. Ya. Dengan senantiasa mendengar dan taat dalam perintah yang tidak menyelehi syariat. Wahdari kullal hadar. Ya waspadalah, jangan sampai engkau melecehkan masalah ini. Ikhwatul Islam, di antara hak suami atau hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Ya. Antasuna 'irdahu wa tuhafidh 'ala syarafiha. Hendaklah engkau jaga kehormatan suamimu. Jangan engkau sebarkan ya kepada orang-orang, suami saya ini begini, suami saya ini begitu, suami saya payah orangnya, ya begini dan begitu. Itu semuanya ya akhi. Ya, wahai para wanita, itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hak yang harus dilaksanakan oleh seorang istri, yang itu merupakan hak suaminya, ya. Anta tazayyan lahu wa tatajammal. Hendaklah engkau wahai istri berhias untuk suamimu. Jangan sampai kemudian di dalam rumah ya bau apek, tapi kalau udah mau keluar ke undangan, Masya Allah menor, dandan sana sini, ya jalan belenggak-lenggok bagaikan dia ya bintang film. Ya, tapi di depan suaminya, ya bau acem. Na'udzubillah. Justru seorang istri di depan suaminya itu harus harus tampil prima, terlihat ia cantik. Wa antabtasima fi wajhiha daiman wala ta'bas, senantiasa tersenyum di terhadap suaminya, jangan cemberut gitu. Ya jangan memperlihatkan sikap yang membuat hati suaminya kesal, sebel. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tu'ti'uka idza amarta wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baiknya wanita itu yang mana? Cobalah ya, renungkan. Tidakkah engkau wahai wanita ingin menjadi wanita yang terbaik? Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat wanita yang paling baik. Ya, sebaik-baiknya istri adalah yang apabila engkau wahai suami melihatnya, itu membuat engkau bahagia, senang. Sementara kalau istri, ya, di depan suaminya compang-camping, rambutnya kesana kemari, bau, bagaimana suami akan melihatnya bahagia melihat istrinya seperti itu? Ya. Tentu seorang istri yang pandai, yang cerdas, yang pintar, ia akan berusaha menyenangkan hati suaminya. Dan ia secantik-cantiknya. Wa tuti'uka idza amarta, taat kalau diperintah sama suaminya. Ya, demikian pula menjaga ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Demikian pula dijaga kehormatan dan harta suaminya itu. Subhanallah, betapa indahnya istri yang seperti ini. Ya tentunya istri yang seperti ini adalah tambahan setiap laki-laki. Ya. Faqalilum mahun. Akan tetapi jarang sekali yang seperti ini. Wa min haqqi zawji ala zawjatihi an talzam baitahu. Demikian pula
Istri, ya, jangan suka kelayaban kesana kemari. Jangan keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun." Diamlah kalian di rumah-rumah kamu. Ya. Jangan kemudian kerjaannya kesana kemari kelayaban, apalagi subhanallah yang ngerumpi. Ya, seakan lidah itu terbiasa untuk menggunjing orang, manis terasa. Ya, padahal subhanallah Allah Subhanahu wa taala ya menganggap orang yang suka menggunjing itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ya, ghibah itu dosa yang sangat besar. Hati-hatilah, jagalah lisan. Ya, agar kemudian tidak menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, jangan ya dia memasukkan ke rumahnya siapapun tanpa izin suami. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahaqqukum 'alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun wa la ya'tan fi buyutikum liman takrahun." Ya, hak kalian wahai suami terhadap istri yang harus dilaksanakan oleh istri. Janganlah seorang istri memasukkan ke rumahnya orang yang tidak disukai oleh suami. Ya, subhanallah. Ini sampai-sampai masalah seperti ini. Ya, kalau suami misalnya kurang suka ya terhadap adik ipar atau adiknya istri yang ternyata akhlaknya kurang baik, kurang bagus, maka jangan kemudian si istri memasukkan dia kecuali dengan izin suaminya. Ya. Demikian pula jaga hartanya. Dan tidak menggunakan hartanya kecuali dengan seizinnya. Ya. Kecuali kalau memang suami sudah memberikan izin secara umum, maka itu diperbolehkan. Di antaranya juga ya akhi, ya hak yang harus dilakukan oleh seorang istri, janganlah ia berpuasa kecuali dengan izin suami. Karena ini berhubungan dengan ya suami. Makanya ada seorang sahabiat mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya aku ini kalau puasa suka dipukul sama suami saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya." Orang kalau istri dia berpuasa akhirnya nggak mau jima. Nah kalau suaminya misalnya sudah kebelet gimana? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Terkadang muncul perselisihan, pertikaian, pertengkaran dan yang lainnya. Allahul musta'an. Akibat daripada kebodohan si istri tidak paham dalam masalah ini. Demikian pula hendaklah seorang istri ridha ya dengan rezeki yang sedikit. Terkadang suami ya gajinya pas-pasan. Maka istri janganlah meminta yang lebih daripada kemampuan si suami. Sebaik-baiknya istri adalah yang qanaah, yang menghibur suaminya, membesarkan hati dan jiwanya. Ya, menyabarkan hatinya dengan mengatakan, "Hai suamiku, alhamdulillah, yang sedikit ini ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita syukuri. Ya, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala dengan yang sedikit ini asal halal diberkahi. Ya kalau berkah insyaallah mencukupi diri kita." Ya Masya Allah. Makanya ya akhi, ucapan seorang istri yang menghibur hati suaminya itu menguatkan hati suami. Lihatlah Rasulullah SAW ketika dia di Gua Hira, ya beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Maka segera beliau ketakutan kembali ke rumahnya. Rasulullah bersabda, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku." Maka kemudian ya Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang salihat, menghibur Rasulullah dengan mengatakan, "Wallahi la yukhsikallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau wahai suamiku. Engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang suka membantu ya orang-orang fakir miskin. Engkau ini orang yang sangat jujur. Ya,
Engkau ini senantiasa menanggung beban orang-orang yang kesusahan. Tidak mungkin Allah akan menghinakan dirimu, subhanallah. Sehingga apa yang terjadi, hati Rasulullah pun tenang. Betapa indahnya ya seorang suami yang memiliki istri yang salihat, yang senantiasa membesarkan jiwanya ketika terjadi datang kesulitan. Beda ya akhi dengan wanita yang kurang keimanannya. Ya ketika susah, suaminya sulit, puyeng dia pulang ke rumah. Suaminya, istrinya malah cemberut, marah-marah, tambah puyeng lagi. Subhanallah. Maka dari itu, ya, inilah Islam menjaga agar hubungan suami dan istri itu senantiasa harmonis, agar menjaga daripada sikap-sikap. Dan tentu ya, yang namanya rumah tangga tidak lepas dari perselisihan. Ya, sebagaimana halnya rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yes, pernah sekali-kali bertengkar dengan istri-istrinya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan istrinya selama 29 hari lamanya. Dia tidak mau mencampuri mereka. Marah Rasulullah terhadap mereka. Akhul Islam, yang jelas, tujuan kita dari rumah tangga adalah satu. Itu menegakkan agama Allah. Itu yang kita inginkan. Ya, kita ingin rumah tangga kita adalah rumah tangga yang disertai, yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Ya, mempraktekkan perintah Allah. Ya, senantiasa melaksanakan apa yang Allah titahkan, menjauhi larangannya. Indah terasa di rumah tangga yang ditegakkan padanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba engkau lihat, ya, bagaimana kalau engkau melihat seorang istri di malam hari dia tahajud, dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Si suami pun demikian. Sementara anak-anaknya, Masya Allah, mereka mulai hafal Quran, dia menjaga sholat, pergi dengan bapaknya ke masjid. Ya, sementara subhanallah istrinya yang menyediakan untuk suami dan anak-anaknya, ya dengan penuh keikhlasan. Terasa indah sekali. Ya, rumah tangga yang seperti itu yang betul-betul memang disertai keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga subhanallah, ya pahala itu terus-menerus kita ambil. Ya pahala itu terus-menerus kita dulang. Sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa pahala yang besar. Itulah ya rumah tangga. Ya, dari rumah tangga itu kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam, saya kira cukup pembahasan kita. Tentunya ya akhi, yang saya bicarakan ini bukan berarti itu ada pada diri saya, akan tetapi ini sebagai sebuah nasihat, ya, yang sama-sama kita berusaha untuk ya mengamalkannya semampu kita. Ya, bukan berarti saya yang bicara di sini lebih baik ya dari antum yang mendengar di sana. Barangkali antum yang mendengar di sana lebih bisa dan lebih mampu ya daripada orang yang berbicara tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, demikian ikhwatal Islam, a'azzanillah iyyakum, kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Wajiz, Kitabun Nikah, hak-hak istri terhadap suami, dan beberapa poin juga tadi hak-hak suami atas istri yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami angkat untuk yang pertama, pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Ummu Salman. Tadi dijelaskan bahwasannya begitu besarnya atau begitu agungnya hak suami, sehingga suaminya yang punya borok pun dijilati tidak atau belum mampu atau sepenuhnya untuk menunaikan hak suami tersebut. Apakah dengan demikian atau ibarah tersebut menunjukkan bahwa istri tidak mungkin untuk menunaikan hak-hak suaminya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Hadis itu tidak menunjukkan kepada hal itu. Akan tetapi hadis ini ya memberikan kepada istri pemahaman bahwa jangan sebatas sebuah perbuatan yang dianggap besar terhadap suaminya menyebabkan dia cukup dan mencukupkan diri dan akhirnya dia merasa punya jasa terhadap suami.
Ya, terkadang seorang istri ketika berbuat sesuatu kepada suaminya dan itu merupakan besar, dia merasa saya punya jasa sama kamu. Akhirnya, ya dia pun mengungkit kebaikan dia terhadap suaminya itu. Dulu kan saya juga pernah begini, gini. Sehingga akhirnya, ya, seperti ini menyebabkan seorang istri justru malah digoda oleh syaitan, ditipu dia dengan amalannya, akhirnya malah diseret kepada maksiat kepada suami. Itu maksudnya, bukan berarti bahwa seorang suami tidak mungkin sampai bisa, tidak, akan tetapi anjuran untuk ya seorang istri jangan merasa puas dengan sebuah ketaatan atau sebuah bakti dia kepada seorang suami, namun terus selama hayat di kandung badan, karena tujuannya adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah dan surga Allah yang paling tinggi. Terlebih kalau kita perhatikan bagaimana surga Allah, barangkali ya karena balasannya sangat besar, yaitu surga. Ya, ketaatan kita kepada suami dibandingkan dengan kenikmatan di surga tidak ada apa-apanya. Maka dari itu sedikit capek di dunia nggak apa-apalah, ya, asal nanti di akhirat kita mendapatkan balasan yang terbesar. Nah, selanjutnya Khotul Islam, kami angkat pertanyaan dari Ibu Nur di Rawamangun yang sudah menunggu. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang ibu yang mempunyai anak yang sudah menikah, anak laki-laki yang sudah menikah, yang mana rumah tangganya itu sangat jauh daripada ajaran-ajaran Rasulullah yang harapan seorang ibu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu sangat jauh. Karena seorang istri yang tidak menjalankan syariah agama yang baik. Gitu. Pertanyaan Ibu? Yang pertanyaan saya, bagaimanakah saya sebagai seorang istri, seorang ibu dengan keadaan anak yang tidak melaksanakan agama syariah Islam, menjalankan ibadah yang baik, yang istrinya selalu melawan atau menentang suami, yang selalu ribut di rumah tangga, yang tidak pernah merasa damai dalam rumah tangga itu. Jadi bagaimana sebagai seorang ibu saya melihat hal-hal begini? Nah, terima kasih Ibu. Nah, jazakillah khairan, silakan Ustaz. Seorang mertua yang bijak atau seorang ibu yang khawatir melihat ya keselamatan atau agama rumah tangga dari anaknya, cobalah ya berusaha untuk mengadakan pendekatan, memperlihatkan sebuah sikap yang bijak, di mana seorang ibu memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, mempraktekkan kepadanya sesuatu yang harus mereka contoh dari seorang ibu yang sejati. Ya, sehingga ketika ibu yang mendekati mereka, duduklah bersama mereka ketika di waktu santai. Ya, sampaikanlah kepada mereka hal-hal nasihat-nasihat yang bermanfaat. Tentunya kita tidak mungkin ya langsung menasihati dalam masalah jilbab atau yang tidak mungkin. Namun tentunya sebagaimana hal telah sering kita sampaikan bahwa dalam masalah dakwah, cobalah kita mulai misalnya dari mengenalkan kepada Allah. Ya, hakikat tujuan kehidupan di dunia ini apa sih? Ya, tentu kita menasihati kepada mereka, terkadang ada orang tidak suka kalau ada orang kok ini orang menggurui banget sih gitu kan. Tapi sampaikan, ya sambil bercanda, sambil misalnya diingatkan, ya coba tuh kemarin orang yang meninggal dunia, ya kemarin saudara kita meninggal, Masya Allah ya. Ya, nah di situ kita ambil kesempatan. Kita sampaikan bahwa nanti kita pun akan seperti itu. Ya kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya apa yang harus kita ya persiapkan kelak ya dalam kehidupan dunia ini untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Ya sehingga disentuh hati anak-anaknya itu. Ya, dekati istrinya, istri daripada anak ibu itu. Dekati dia. Jangan kemudian dijauhi. Berikan nasihat-nasihat. Kalau bisa ibu carikanlah seorang muslimah yang baik yang kemudian bisa menjadi teman istri anak ibu. Ya,
yang kemudian si istri tersebut bisa mempunyai teman yang salihah. Sebab dengan teman yang salihah itu, yang menyebabkan si istri mudah-mudahan tertarik atau ya ditarik oleh temannya tersebut. Ya. Kalau ternyata memang sudah berbagai macam cara dilakukan, ya si istri memang ternyata terlihat sangat ya tidak bagus akhlaknya, tidak baik akhlaknya, maka ibu ya bisa seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Ismail, ya, ternyata anaknya tidak ada Ismail, yang ada istrinya. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana kehidupan kamu? Maka si istrinya mengeluh, mengatakan kehidupan kami selalu susah, kurang, dan yang lainnya. Nabi Ibrahim melihat tampaknya istrinya tidak baik. Ya, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada wanita itu, kalau suamimu datang, sampaikan salam kepadanya dan sampaikan supaya engsel pintunya diganti. Pulang dia, pergilah Nabi Ibrahim. Sore harinya pulanglah Nabi Ismail. Lalu istrinya berkata, tadi ada orang tua ya yang datang. Kata Ismail, oh dia ayahku. Apa yang dikatakan kepada ayahku kepadamu? Katanya salam untukmu dan disuruh mengganti engsel pintu. Kata ya Ismail, sesungguhnya engsel pintu itu adalah kamu. Aku disuruh untuk menceraikan kamu. Diceraikan istrinya. Diganti dengan yang lain. Ya menikahlah dengan wanita yang lain. Suatu hari Nabi Ibrahim balik lagi. Ya, didapati anaknya tidak ada juga di rumahnya. Lalu bertanya kepada istrinya ini yang kedua, bagaimana kehidupanmu? Kasih istri ini bersyukur, alhamdulillah, atas keberkahan nikmat Allah. Ya, maka Nabi Ibrahim melihat istrinya bagus, baik, ya, seorang istri yang berterima kasih kepada suami. Maka, ya, Nabi Ibrahim berkata, sampaikan salam kepada suamimu, dan katakan, dipertahankan engsel pintumu itu. Ya, subhanallah. Kalau memang itu kebaikan untuk rumah tangganya, kenapa tidak? Ya, untuk agamanya, karena terkadang, ya, agama suami menjadi rusak karena istri yang akhlaknya buruk dan bejat. Namun tentunya seorang ibu berusaha dulu untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan-bimbingan, suri tauladan yang baik dan contoh. Ya, sehingga kemudian ya, si istri mendapatkan hidayah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada kamu. Ya, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu. Itu lebih baik buatmu dari unta merah sekalipun juga. Nah, selanjutnya dari penelpon yang kedua ada Bapak Zamzuri di Lubang Buaya. Kami persilakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon dikecilkan radio monitornya Bapak. Silakan. Begini Pak Ustaz. Ini saya punya keluhan nih. Saya punya anak. Itu kalau saya datang, kan anak saya di pesantren nih Pak. Itu kalau saya datang, dia malu tuh Pak. Kalau ketemu saya di pesantren tuh dia malu. Kenapa malunya Pak? Saya nggak tahu itu. Terus dia enggak, saya buru-buru pulang. Oh gitu. Iya, kemudian pertanyaan Bapak, halo? Saya apa namanya, enaknya itu gimana Pak ya? Iya. Mungkin saya itu ngomong sama ustadznya di sana. Iya. Atau saya harus bagaimana tindakannya Pak ya? Iya. Ya begitu aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, seorang bapak pasti akan sakit ya melihat sikap anaknya seperti itu. Dia sudah capek ya mendidik, sudah capek juga memberikan nafkah, mencari banting tulang, mencari nafkah. Ternyata kok sikap anaknya seperti itu kepada dirinya. Lumrah. Siapa orang tua yang merasa tidak sakit? Namun tentunya ya seorang ayah yang bijak, yang berjiwa besar, tahulah ya, dan mengerti anaknya ini masih kecil. Barangkali ya dia melihat anaknya ini malu. Kenapa? Oh, ternyata bapaknya sudah tua. Ternyata bapaknya tidak paham agama.
ternyata begini dan begitu. Ya. Atau ya bisa jadi karena kurang dekatnya. Ya, kurang dekatnya hubungan seorang anak kepada bapak. Biasanya seorang anak itu bangga dengan bapaknya. Barangkali akibat daripada pendidikan dahulu. Misalnya si bapak tidak dekat dengan anak. Ya, sehingga karena kurangnya dekat seseorang anak kepada bapak menyebabkan ya muncul si anak itu sikap-sikap yang tidak kita sukai. Ya memang sebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, "Man la yarham la yurham." Ya, karena waktu itu Rasulullah mencium ya cucu-cucunya. Kemudian ada orang Arab Badawi berkata, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10, tidak ada yang saya cium satupun juga." Kata Rasulullah, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang kepada anaknya, kelak nanti anaknya tidak akan sayang kepada dia. Ya, dia tidak akan disayang. Artinya terkadang ya, karena bapak kurang kasih sayang terhadap anak, kurang perhatian. Akibatnya si anak pun juga punya sikap yang kurang terhadap ayahnya. Walaupun tentunya ya orang yang sudah ngaji, yang sudah paham jangan bersikap seperti itu. Namun ini yang terjadi seperti itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, cobalah ya bapak konsultasilah dengan ustadz yang ada di pesantren itu. Ya, secara rahasia saja, ya tolonglah, ya berikan nasihat yang terpenting kepada anak saya itu, anak saya kok seperti itu, ya. Nah, barangkali ustadz bisa membesarkan hati anaknya, mempertanyakan kenapa sih nak, kamu kok malu sama bapakmu itu? Ya, maka si ustadz ini barangkali yang lebih dihormati sama anak, ya. Si anak ini sangat menghormati ustadznya di situ. Maka pada waktu itu si ustadz itu mendekati anak tersebut. Dia bertanya dan nasihatkan, tidak boleh seperti itu. Kamu di sini pesantren untuk mengamalkan ilmunya. Nah, cobalah ya bapak sampaikan hal itu kepada ustadz. Ya, supaya si anak itu didekati oleh ustadznya. Dan kemudian diberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali yang kami angkat dari begitu banyak pertanyaan. Barakallahu fikum dari Abu Fatia di Jakarta Timur. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bila istri menuntut cerai karena merasa sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada suaminya? Demikian Ustaz. Mengapa tidak ada rasa cinta lagi? Karena terkadang yang menghilangkan rasa cinta itu syaitan. Syaitan yang kemudian menghilangkan rasa cinta di antara mereka. Mengapa? Coba engkau baik-baiklah berbicara dengan istri dan katakan, ya, kenapa sudah tidak ada rasa cinta? Karena kalau kata-kata sudah tidak ada, berarti sebelumnya masih ada. Dulu engkau mencintai saya, kenapa? Sekarang engkau sudah tidak mencintai saya, kenapa? Ya. Apakah ada sesuatu yang kurang dari diri saya? Ya, saya seorang manusia yang banyak kekurangan. Ya, dan tidak ada gading yang tak retak. Terkadang, maksiat itu adalah merupakan sumber utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, ya ma tawadda itsnan, tidaklah dua orang ya saling bercinta kasih sayang, tsumma yufarraq bainahuma, kemudian berpisah keduanya tersebut, illa bidzambi yusibuhu ahaduhuma, kecuali disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Tatkala salah seorang berbuat dosa ya kepada Allah dan ia tidak mau taubat kepada Allah dan ngeyel di atas dosanya, maka Allah akan cabut rasa cinta itu di antara salah satunya, imma suami atau istri. Dijadikan si istrinya benci kepadanya dan yang lainnya bisa jadi. Itu akibat daripada dosa yang ia lakukan. Segera ia bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan. Ya, karena dosa itu bisa mencerai-beraikan ya akhi, dua orang yang saling berkasih sayang dan bercinta kasih. Maka ya, coba kita ya lihat sebab-sebabnya kenapa. Maka barangkali kalau kita sudah berbagai macam usaha, kita sudah bertaubat, memperbaiki diri, memperbaiki sikap terhadap istri, berbuat baik kepadanya, dan yang lain-lainnya, ternyata si istri juga masih benci kepada dia, maka itu semua berada di tanganmu.
Ya, itu semua berada di tangan suami, silahkan. Kalau memang ternyata menyebabkan si istri seperti itu terus, ya akhirnya pengaruhnya tidak baik terhadap rumah tangganya, ya mungkin bisa dijatuhkan talak 1 dulu. Ya. Sampai kemudian masing-masing berpikir, ya, dan yang lainnya dari cara-cara yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan jalan keluarnya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Ummu Abdullah. Barakallahu fikum ya Ustaz, saya adalah seorang istri dari aktivis dan pendidik serta pendakwah yang saya merasa bahwa suami lebih banyak menghabiskan waktunya di luar dengan jamaahnya, sementara saya sebagai istrinya terabaikan. Mohon nasihatnya, terkadang terbesit keinginan untuk bercerai dengan dia dan bersuamikan dengan orang yang biasa saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Memang terkadang banyak ya keluhan-keluhan dari para aktivis. Istrinya merasa tidak diperhatikan karena akibat dari kesibukan mereka di luar yang luar biasa. Maka tentu seorang istri jangan mengambil sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya suatu hari ketika yang engkau berdua dengan suami sedang santai begitu, sedikit sharing, ya, membacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bacakan hadis tentang kisah Abdullah bin Amr bin As yang habis waktunya untuk ibadah kepada Allah. Demikian pula kisah Abu Darda yang habis waktunya untuk beribadah kepada Abu Dzar atau Abu Darda, saya lupa ya. Yang kemudian suatu hari Salman mendatangi. Waktu itu ya Salman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda kalau nggak salah ya. Kemudian ditemui istrinya Abu Darda ya dalam keadaan compang-camping rambutnya, disuruh ke sana kemari. Kemudian ditanya, kemana suamimu? Kata si istri, suamiku tidak butuh kepadaku. Ya. Kemudian malam itu Salman Al-Farisi ingin menginap di rumah Abu Darda bersama Abu Darda. Rupanya dilihatnya Abu Darda itu puasa tiap hari, sholat semalam suntuk, habis waktunya untuk ibadah. Maka kemudian Salman Al-Farisi ingin mengajarkan Abu Darda atau Abu Dzar, saya lupa. Ya. Kemudian ya ketika sahabat ini mau puasa, disuruhnya berbuka. Ya, berbuka saja. Ya, akhirnya dia berbuka karena menghormati tamu. Ketika dia mau sholat malam, disuruhnya tidur. Mau bangun lagi, disuruhnya tidur. Setelah 3 malam terakhir, baru ayo kita bangun sholat. Di pagi harinya Salman Al-Farisi ya memberikan nasihat. Ya, sesungguhnya istrimu punya hak. Allah punya hak. Badanmu punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Maka penuhi dong ya haknya masing-masing mereka. Masing-masing punya hak, istrimu juga punya hak. Ya, bacakan coba ya kisah ini kepada ya suami. Ya. Tanpa memberikan seakan-akan kita menyinggung kita. Ya, sampaikan saya tidak ingin menyinggung hati suamiku yang tercinta. Saya sangat cinta pada suami dan sangat mendukung aktivitas dakwah. Namun tentunya istri pun juga punya hak, ya. Anak-anak punya hak, Allah punya hak, umat punya hak, semua punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Maka penuhilah hak masing-masing. Ya. Mudah-mudahan ya suami anti itu ingat, oh iya ya. Selama ini saya habis waktu saya untuk aktivitas di luar, dakwah sana sini. Lupa kepada istri. Ya, barangkali dengan mengingatkan seperti itu, si suami menjadi ingat. Ya, maklumlah manusia, yang namanya manusia itu terkadang tempatnya ya kekhilafan, kealfaan. Ya, harus sering-sering diingatkan. Ya, apalagi ya suami anti tadi seorang aktivis yang pendakwah, mudah-mudahan ya dengan nasihat dia mau mendapatkan nasihat. Kalau ternyata kita berikan nasihat tidak mempan juga, ya mungkin ya bisa disampaikan kepada ya orang yang lebih senior darinya atau ya yang dihormati, tolonglah suami saya itu dinasihati. Ya, kok dia
seperti ini, gini, supaya kemudian dinasihati itu suaminya itu. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Ummu Fudail di Jakarta Utara. Ustaz, bagaimana apabila sebagai seorang janda yang kemudian tidak menikah lagi, apakah dengan mengasuh anak-anak dirinya atau anak-anak yang ditinggalkan suaminya tersebut ada keutamaan tersendiri sehingga bisa mengantarkannya ke pintu surga? Jazakallah khairan. Tidak ragu lagi, seorang wanita yang ditinggal suami, kemudian dia fokuskan untuk mendidik anak. Dan kemudian juga, ya, di samping itu dia menuntut ilmu Allah, menghafalkan kitabullah, menghafalkan hadis-hadis, mempersiapkan ya segala sesuatu dari amal soleh menuju kematian. Itu adalah sebuah keutamaan agung. Ketika ia sabar, ya ketika ditinggal suaminya, dia didik anaknya dengan benar-benar sehingga menjadi anak-anak yang solihin, yang solihat, maka itu luar biasa ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543 untuk pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan Radio Roja kami persilakan. Silakan dari mana? Ya, silakan dari mana? Dari Ummu Aisyah. Ya, silakan Ummu Aisyah. Nah, Ustaz, Ana mau nanya, ini alhamdulillah gaji suami Ana sebulannya cukup kurang sampai sebulan. Terus Ana itu tinggal bersama mertua. Ana berniat untuk usaha gitu buat tambahan. Tapi suami kurang mengizinkan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Syukran. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustaz? Kenapa suami tidak mengizinkan? Barangkali ya suami merasa dirinya mampu. Dan barangkali ya suami tidak tega melihat istrinya kesana kemari harus usaha. Ya, dia ingin betul-betul bertanggung jawab terhadap istrinya. Ya, pujilah suamimu itu. Dia tidak mengizinkan istrinya ya seperti itu karena dia merasa malu. Ya, dia merasa itu adalah tanggung jawab dirinya. Masya Allah, suamimu memang betul-betul orang yang sangat bertanggung jawab. Ya, maka jangan kita suudzon dulu kepada suami. Dan qanaah, itu penting dalam kehidupan. Ya, Imam Syafi'i bersyair, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau mempunyai hati yang betul-betul qanaah, maka engkau dan raja dunia itu setara. Iya. Ya, kekayaan hati itu yang diminta oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar diberikan kepada dirinya, yaitu ya kekayaan hati. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, kaya hati dan tersembunyi. Maka ya, mungkin si suami ingin memberikan kepada istrinya sesuatu yang hasil dari usaha keringatnya. Ya, dia bangga ketika dia memberikan kepada anti, ya kepada saudari tadi yang bertanya, ya apa yang menjadi yang telah menjadi ya hasil usahanya. Tidak ingin dia membiarkan istrinya kesana kemari, usaha capek dan yang lainnya. Maka pujilah suamimu. Dia insya Allah seorang suami yang penuh tanggung jawab. Ya, dan qanaahlah dengan apa yang ada dari ini. Namun kalau anti misalnya suatu ketika bermusyawarah secara baik, Mas, ya kayaknya untuk kehidupan kita sebulannya kurang. Ya, untuk ini terbukalah saja kepada suami. Ya, untuk susu anak juga kurang, buat ini kurang. Mungkin barangkali si suami merasa hal ini sekarang ini cukup-cukup saja. Dia tidak tahu ya kondisi yang ada di rumah tangganya. Maka ya sudah, ya terang-terangan aja lah ngomong ke suami. Katakan ini kurang. Kalau saya misalnya buka jahitan gimana, Mas? Boleh nggak? Ya, atau ada usaha-usaha lain. Nah, cobalah ya disebutkan dulu sebabnya. Ya, barangkali si suami tidak paham. Dia saking sibuknya di luar untuk mencari nafkah, dia tidak tahu. Dia mengira ya selama ini cukup-cukup saja. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Ibu Wati di Bekasi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada anak sudah dewasa di rumah, terus kalau sholat
yang lain-lain itu gampang gitu ya ke masjid. Tapi kalau sholat subuh itu sulit bangunnya Ustadz. Kalau dibangunin sampai berkali-kali, tapi kalau bangun sendiri juga susah, sampai kesiangan terus. Itu bagaimana solusinya Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada sebab kenapa dia susah bangun subuh. Bisa jadi dia begadang, Bu. Iya, ibu nggak tahu di kamarnya ternyata semalaman begadang. Nggak tahu begadangnya kenapa. Barangkali dia tadi malam tahajud. Ibu nggak tahu dia bangun kemudian sholat tahajud, akhirnya tidur jadi kebluk. Atau dia sedang ngapalin hadis, ngapalin Quran. Ibu nggak tahu di kamarnya saking rajinnya anak ibu itu, subhanallah ya. Akhirnya sampai larut malam dia baru tidur. Nah seperti ini harus dibimbing. Coba ibu berikan kepada dia pengertian dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggerakkan hatinya. Nah, wahai anakku, menurut kamu sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah yang paling besar pahalanya apa ya? Biar dia menjawab. Ya, biar dia mencari. Ya, kalau dia tidak bisa menjawab, bawakan hadisnya ini loh, hadisnya. Ternyata sholat subuh berjamaah itu paling besar pahalanya. Ya, ibu senang sekali melihat anak ini, Masya Allah, ya, bisa sholat berjamaah di masjid. Tapi masa sih yang paling utama seperti ini ditinggalin? Ya. Nah, kalau seperti itu si anak akan ngomong, ya udahlah Bu, kalau gitu bantulah ya Ananda untuk senantiasa bangun subuh. Coba berikan jam beker. Ya, biar dia bangun. Ya, dibangunkan oleh jam beker sehingga ibu nggak usah capek-capek. Atau yang lainnya ya. Sebab targib atau motivasi pemberian semangat itu memberikan kekuatan. Ya, memberikan kekuatan sehingga ketika si anak itu mempunyai keinginan yang luar biasa untuk mengikuti sholat berjamaah, sholat subuh dan tahu besarnya pahala, insya Allah dengan sendirinya dia akan sadar. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali yang sudah begitu banyak masuk. Dari Ummu Fatur di Cikarang, Ustadz, bagaimanakah apabila ada seorang suami yang menggauli istrinya akan tetapi karena tidak ada rasa cinta kemudian dia mengingat seseorang atau wanita yang lainnya? Begitu juga sebaliknya Ustadz, dari pertanyaan yang lainnya, sebaliknya apabila si istri juga kemudian membayangkan atau mengingat pria yang lain di dalam hubungannya, sehingga hal ini diharapkan bisa mengekalkan hubungan di antara keduanya. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Ini zina tersembunyi. Perselingkuhan tersembunyi. Ya, tidak layak bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk membayangkan hal-hal seperti itu. Ya, segeralah bertaubat kepada Allah, segera mohon kepada Allah ya, dengan sungguh-sungguh supaya dihilangkan penyakit seperti itu. Sebab itu adalah dosa. Seperti itu akan mendatangkan murka Allah, justru akan menyebabkan ya terjadinya perceraian antara suami dan istri. Iya. Maka pada waktu itu si suami berusaha sekuat mungkin ya dengan banyak bertakarub kepada Allah, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat dan memohon kepada Allah sungguh-sungguh supaya dihilangkan. Iya. Si istri pun juga berusaha ya untuk bagaimana tampil cantik, ya prima di depan suaminya dengan memakai minyak wangi, ya, dan yang lainnya. Ini penyakit sepertinya tidak boleh dibiarkan. Nah, ini sedikit demi sedikit terus akan setan berusaha, ya dengan mula seperti itu, niatnya sih baik, ingin mengekalkan. Kata siapa kekal? Sudah, tidak mungkin hubungan suami istri akan kekal dengan maksiat. Justru hal itu semakin akan menjadi besar dan besar. Ya, bagaikan api dalam sekam, kemudian akhirnya semakin berkobar. Jangan dibiarkan. Segala bertaubat kepada Allah. Ya, pikirkanlah bahwasanya suamimu adalah merupakan bidadaramu. Ya, dia lelaki yang paling tampan. Kenapa engkau memikirkan lelaki lain? Ini terkadang akibat daripada mata yang tidak dijaga. Barangkali si istri selama ini matanya tidak dijaga. Dia senantiasa melihat laki-laki yang ada di luar sana atau di televisi, sehingga
yang dia bayangkan adalah ternyata suaminya tidak lebih ganteng, suaminya kurang. Akhirnya dia mengharapkan yang lebih ganteng. Akhirnya pada waktu berhubungan dengan suaminya, dia tidak selera. Ini akibat daripada mata. Matamu itu jaga. Ya, bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau membayangkan laki-laki lain. Ya, karena itu adalah tipu daya iblis. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dan kaum mukminat untuk menjaga pandangan. Karena pandangan mata itu jahat. Ya, dia adalah sihamu iblis. Dia adalah merupakan siham, yaitu panah-panah iblis yang bisa merusak ya hati seorang hamba. Ya, kalau ibu atau seorang istri atau seorang suami tidak senantiasa menjaga pandangannya, dia akan senantiasa melihat istrinya itu yang paling baik, istrinya yang paling cantik dan yang lainnya. Ya, karena apa? Akibat dia menahan syahwatnya, menahan pandangannya, Allah gantikan dengan yang lebih baik apa yang ada dalam hatinya itu. Ya, Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar di Cimanggis. Ustaz, bagi seorang istri, manakah yang lebih baik atau lebih utama untuk didahulukan antara taat kepada suami dan taat kepada kedua orang tua? Jazakallah khairan. Tidak ragu lagi, mentaati orang tua adalah besar pahala. Dan mentaati suami pun juga besar pahala. Wanita yang cerdas berusaha untuk membagi keduanya. Mentaati suami dan mentaati orang tuanya. Ya, dia berusaha untuk membahagiakan orang tuanya juga membahagiakan suaminya. Ya, bagaimana berusaha dia sekuat tenaganya. Ya, dua-duanya pahalanya besar. Namun tentunya jangan sampai kemudian ya kita lebih condong kepada salah satunya dengan akibatnya membuat sakit hati yang lainnya. Tentu ini juga ya kita berusaha untuk hindari ya. Karena hakikatnya ketika seorang istri ya berusaha untuk mentaati suami ya dan mentaati orang tua ya, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan insyaallah pada dirinya. Ya, ini memang terkadang agak berat, terlebih kalau ternyata suami kurang suka kepada orang tua kita. Namun tetaplah ya berusaha dengan cara memberikan nasihat-nasihat kepada suami kalau itu memang kita mampu. Atau ya berusaha untuk menghubungi pak orang tua kalau memang jauh misalnya. Dengan cara telepon, SMS, gimana kabarnya. Ya, kalau misalnya ternyata orang tua kita ada kesulitan, cobalah bicarakan dengan suami. Mas gimana ya, gini. Kira-kira mas bisa nggak ya bantu? Ya, kalau ternyata nggak bisa ya sudah. Ya saya cuma ya barangkali bisa bantu. Ya sampaikan kepadanya minta maaf. Setidaknya kita doakan. Ya, kalau ternyata kita jauh, ya sulit untuk pergi ke rumah orang tua, ya. Maka pada waktu itu kita bisa gunakan dengan teknologi canggih yang ada. Ya SMS atau telepon atau yang lainnya. Bagaimana caranya menyenangkan hati mereka? Kalau bisa juga ya minta izin ke suaminya, kalau saya ada uang, boleh nggak saya kasih ke orang tua saya? Ya, tentu insya Allah suami yang baik pasti akan mengizinkan. Ya Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.